Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang penyebab luka jahitan perineum terbuka. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang luka perineum pasca persalinan atau perineum yang mendapatkan jahitan pasca persalinan. Apa sih penyebabnya? Kenapa luka itu bisa robek kembali atau terbuka kembali? Bukan robek kembali ya, tapi setelah dilakukan jahitan itu bisa terbuka lagi jahitannya, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa luka perineum itu biasanya didapatkan oleh ibu yang proses persalinannya itu secara normal. Dan setiap luka yang didapatkan atau setiap jahitan yang didapatkan oleh setiap ibu pada proses persalinannya itu juga tingkatnya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan luka perineum itu derajat 1, derajat 2, derajat 3. Karena ada banyak sekali moms-moms yang berkomentar atau mengeluhkan hal seperti itu di video saya sebelumnya. Karena sebelumnya saya pernah membahas tentang cara merawat luka perineum. Nah, di situ saya membahas tentang robekan atau cara-cara untuk mencegah terjadinya infeksi. Kalau moms yang belum nonton videonya bisa nonton di sini. Nah, linknya bisa nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi bisa cek di situ. Dan juga secara normalnya yang kita ketahui bahwa proses penyembuhan luka pasca persalinan itu biasanya membutuhkan waktu 7-14 hari. Tapi ada juga beberapa ibu yang mengalami proses penyembuhan lukanya itu lebih dari 2 minggu. Yang mungkin terjadi kemerahan atau ada salah satu tanda infeksi yang terjadi. Nah, itu akan kita bahas. Oke, faktor penyebab terjadinya atau terbuka kembali bekas jahitan pada perineum pasca persalinan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena mengejan dan sembelit. Nah, ibu nifas itu biasanya mengalami yang namanya sembelit. Jadi itu kenapa saya selalu menyarankan kepada pasien saya, sebelum pulang ke rumahnya, saya akan menyampaikan bahwa ibu harus banyak mengkonsumsi serat. Karena dengan banyak mengkonsumsi serat, itu akan mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar. Nah, kenapa mengejan dan sembelit itu bisa menjadi penyebab robekan luka itu terbuka kembali? Karena menyebabkan moms itu mengejan dan ada tekanan pada area tersebut, sehingga itu yang menyebabkan jahitannya itu terbuka. Apalagi kalau misalnya jahitan atau lukanya itu sampai mendekati anus, maka peluang untuk terjadinya jahitan yang terbuka pada area tersebut itu akan lebih besar, akan lebih mudah. Nah, jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu nifas, kalau setelah proses setelah bersalin, bahkan sebelum persalinan itu harus rajin mengkonsumsi sayuran, atau kalau tidak suka makan sayuran bisa mengkonsumsi buah-buahan, yang jelasnya mengkonsumsi makanan tinggi serat, dan juga harus banyak minum air putih. Kebutuhan cairannya harus dipenuhi, dan kalau misalnya mengalami sulit buang air besar, jangan dipaksakan, jangan mengejan untuk buang air besar. Jangan memaksakan, jadi tunggu saja. Kalau misalnya susah untuk keluar, nanti kembali lagi diulang, jangan dipaksakan. Karena jangan sampai hal seperti itu bisa menyebabkan jahitan itu terbuka. Selanjutnya, penyebab yang kedua, kenapa luka jahitan perineum itu bisa terbuka, itu selain dengan buang air besar yang tadi, karena mengejan dan sembelit yang dialami oleh ibu, bisa juga disebabkan oleh buang air kecil. Nah, kenapa bisa buang air kecil itu bisa menyebabkan terjadinya luka jahitan itu terbuka lagi? Nah, jadi seperti ini moms. Biasanya ibu nifas itu setelah proses persalinan kan mendapatkan jahitan, kemudian mungkin sudah pernah
buang air kecil dan rasanya perih. Nah, sehingga pada saat ingin buang air kecil lagi, itu ibu merasa takut. Masih teringat rasa perihnya pada saat buang air kecil yang pertama, sehingga beberapa ibu biasanya itu akan menahan urinnya, menahan untuk tidak buang air kecil. Jadi misalnya ada rasa ingin untuk buang air kecil tapi ditahan dulu. Setelah tadi menahan buang air kecilnya, setelah moms itu buang air kecil, maka tekanan urinnya itu, tekanan air kencing yang keluar itu semakin deras. Jadi karena tekanannya itu, terdapat tekanan pada saat buang air kecil yang deras, itu bisa menyebabkan terjadinya tarikan di bagian bagian luka jahitan, sehingga itu bisa menyebabkan terbukanya luka jahitan perineum. Selanjutnya, hal yang ketiga atau faktor ketiga yang bisa menyebabkan luka jahitan perineum itu terbuka adalah dengan membersihkan atau terlalu bersih. Bagaimana sih maksudnya? Jadi maksudnya seperti ini. Biasanya kan moms mendengar bahwa jika ada luka, apalagi itu luka jahitan pasca persalinan, itu tidak boleh kotor dan harus selalu bersih, karena kalau misalnya ada sedikit noda saja itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau mudahnya terjadi infeksi. Jadi harus benar-benar bersih. Tapi ada juga orang yang mengartikan bersihnya itu di mana lukanya itu harus digosok. Nah, karena dengan seringnya menyentuh luka itu, sehingga lukanya bisa terbuka atau bahkan bisa terjadi infeksi karena terlalu sering disentuh. Jadi maksudnya di sini, pada saat membersihkan area kewanitaan atau bekas luka itu, sebaiknya diusap pelan saja dan jangan berkali-kali. Cukup diguyur pakai air seperti itu. Kemudian setelah itu dikeringkan pelan-pelan dan selesai. Jadi jangan mengartikan bahwa harus bersih itu benar-benar harus dibersihkan bagian sela-selanya. Apalagi ada ibu juga kadang pada saat membersihkan itu sambil memeriksa benang jahitannya, memeriksa lukanya, padahal lukanya masih luka baru. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering disentuh karena itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau lukanya nanti lecet seperti itu. Jadi itu juga salah satu penyebabnya. Jadi maksudnya kalau terlalu dibersihkan itu ya dibersihkan, tapi jangan digosok seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab yang keempat adalah posisi duduk. Nah, biasanya ibu yang baru-baru melahirkan, yang baru mendapatkan jahitan, itu akan sulit untuk duduk, kemudian untuk berdiri juga sulit. Nah, biasanya pada saat ingin duduk, moms kan kalau ada luka jahitan seperti itu dianjurkan untuk duduk di tempat yang agak empuk. Jadi biasanya kan ibu pada saat ingin duduk itu pegangan. Nah, biasanya jarak antara bokong dengan tempat duduknya itu masih jauh, tapi pegangannya sudah dilepas dan akhirnya jatuh duduk seperti ini. Nah, itu yang bisa menyebabkan jahitannya itu terbuka karena ada benturan, meskipun itu tempatnya empuk, yang tempat duduknya itu empuk, tapi ada moms kan menjatuhkan diri untuk duduk seperti ini. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya luka jahitan itu terbuka. Dan juga begitu pada saat berdiri juga seperti itu, harus pelan-pelan. Jadi jangan langsung duduk saja, itu harus pelan-pelan karena jahitannya itu harus sangat dijaga. Apalagi kalau masih baru, masih basah lukanya. Seperti itu, moms. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor yang bisa menyebabkan luka jahitan pasca persalinan atau luka jahitan perineum itu terbuka kembali. Nah, begitu juga untuk kebersihannya, itu untuk mencegah terjadinya infeksi, itu moms harus menjaga benar-benar kebersihannya, dan juga agar proses penyembuhan lukanya itu bisa cepat kering. Jangan sampai misalnya setelah buang air kecil kemudian pakaian dalamnya agak basah, itu sebaiknya diganti saja, tidak usah digunakan lagi. Jangan sampai ada lembab-lembabnya seperti itu, karena itu bisa memperlambat proses
penyembuhannya. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada moms agar luka jahitan perineumnya itu cepat sembuh, yaitu jangan menggunakan bahan pembersih. Kan ada yang obat cebok, pembersih kewanitaan, itu sebaiknya jangan digunakan dulu sebelum lukanya benar-benar sembuh. Takutnya bahan-bahan yang terkandung dalam larutan itu, dalam cairan pembersih itu bisa memperparah atau menyebabkan terjadinya iritasi pada lukanya sehingga terjadi kemerahan, lukanya sulit sembuh. Jadi itu sebaiknya hindari dulu, karena tanpa digunakan seperti itu pun, tanpa menggunakan bahan-bahan seperti itu proses penyembuhan itu secara alami akan terjadi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada mom semua. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan video apa lagi yang akan kita bahas, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalau ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.